Jadi banyak sekarang orang yang mengaku ahlus sunnahnya doang ngikutin apa kata Nabi. Tapi apa yang diijtihadkan oleh para sahabat seperti sholat tarawih 20 rakaat hasil ijtihad daripada sahabat Umar bin Khattab, kemudian azan 2 kali yaitu hasil ijtihad daripada sahabat Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi. Nah ini kadang-kadang ya begitu ya, orang-orang zaman sekarang saya ahlus sunnah doang, wal jamaahnya enggak. Makanya kalau sekarang ditambahin ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Kenapa ditambahin an-nahdiyah? Karena yang lebih cocok dengan ahlus sunnah wal jamaah ini kita kaum an-nahdiyah, yaitu NU. Kalau Muhammadiyah kan masih ada berseberangan ya. Ya bedanya kalau kita ngerokokan dia enggak, kita sarungan dia celanaan gitu kan, kita sorbanan dia dasian gitu. Bedanya itu. Tapi tetap Muhammadiyah ini kakak tertua kita, karena organisasi Muhammadiyah ini lebih dulu ada ketimbang Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah 1910 ya, apa 13? 10 ya. Kita 1920. Nah, jadi terpautnya lumayan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Hadirin kiram wal muhtaram, hadirin yang saya hormati segenap pengurus rantingan RW 011 khusus Perguruan Studiah Ustaz Zaid Muhammad dan beliau sudah diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti segenap jajaran rantingan, jajaran awal dan juga seluruh kepengurusan pengurus anak ranting NU RW 011 dan hadirin juga para warga Nahdien, khususnya pengajian yang besar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulia dan puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, kita bisa dalam pengajian rutin kita. Insya Allah sebulan sekali untuk pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, dan untuk mingguannya di Rahman bahas tentang kita daripada kajian hadis atau fikih. Salawat dari salam mudah-mudahan berlipat dan berkali kali pagi dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berlipat kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang mengikuti Muhammad dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk diakui oleh
beliau sebagai umatnya yang selalu mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kajian kali ini, insya Allah kita akan membahas kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang memuat ataupun berisi tentang hadis-hadis masalah kematian, kata-kata kiamat, dan juga sunnah serta bid'ah. Karena ini adalah pelajaran dasar buat kita yang sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat anak ranting, tingkat ranting, dan PBN. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, kita diakui oleh beliau termasuk santri daripada Pak Hasyim Asy'ari. Beliau berkata, siapa yang mengurus NU saya akui sebagai santri saya, dan semua santri saya doakan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita mulai dari Mahdi beliau dan para pengurus NU dari masa-masa. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Ala hadin yang wa ala kulli sholihat ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Khususnya kita di tanah Jawa, khususnya sahibul wilayah di Jakarta, muassis Nahdlatul Ulama Simbah Asy'ari, Simbah Dewi Hafizullah, Simbah Bishri Syamsuri, Simbah di awalkan dan sebutkan alat bulan wa awanihim wa usulihim wa furumihim bi anna Allah yaghfiru lahum wa yuhyihi darajatihim fil jannah wa ya'udhu alaihim barakatuhu wa din wa fil akhirah. Syuhadallahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya saya akan bacakan silsilah nasab Al-Baitul Syekh sampai kepada Rasulullah SAW. Pertama, beliau Kiai Muhammad Asy'ari, putra daripada Kiai Asy'ari, putra daripada Syekh Abu Sahwan, putra daripada Syekh Abdul Wahid, putra daripada Syekh Abdul Halim, putra daripada Syekh Abdul Rahman atau Pangeran Benawa, putra daripada Syekh Abdul Halim yaitu Pangeran Jaka Tingkil, kemudian putra daripada Syekh Giri Raden Ainul Yakin, putra daripada Maulana Ishaq, putra daripada Syekh Jamaluddin Akbar, putra daripada Syekh Syekh Jalal, putra daripada Syekh Abdullah Asmat Khan, putra daripada Syekh Abdul Malik Ahmad Khan, putra daripada Syekh Alwi Ammi Al-Faqih, putra daripada Syekh Syahid Mirbat, putra daripada Syekh Alwi Asani, putra daripada Syekh Muhammad Syahib Saumiyah, putra daripada Syekh Alwi Awal, putra daripada Syekh Mubaidillah, putra daripada Syekh Ahmad Muhajir,
putra daripada Syekh Isa Rumi, putra daripada Syekh Muhammad An-Nabib, putra daripada Syekh Ali Al-Huraidi, putra daripada Syekh Ja'far As-Sadiq, putra daripada Syekh Muhammad Al-Bakir, putra daripada Sayyid Zainal Abidin, putra daripada Sayyid Husain radhiyallahu anhu, putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah Hadratus Syekh Bahdi Azim Hashim Asy'ari dari jalur ayah. Ini beliau masih keturunan daripada Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah, dan juga ibunda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kata Nabi, semua nasab ini tersambung sama ayahnya kecuali Hasan dan Husain putraku. Beliau bernasab pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitabnya Hadratus Syekh Bahdi Azim Asy'ari, kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuka di halaman yang muqaddimah, dilewatin aja. Ini muqaddimah, ini pembukaan dari penyusun, yaitu Muhammad Isom Hadik. Muhammad Isom Hadik ini masih keturunan daripada Hadratus Syekh Yasin Asy'ari atau Gus Isom almarhum. Beliau ini kalau seumpamanya masih hidup, insya Allah beliau yang menggantikan di posisi Gus Dur, karena kecerdasannya yang sangat luar biasa. Syekh Isom Hadik terakhir ketika mengisi acara di pondok kami di Leboyo, setelah itu nggak berselang lama, seminggu kalau nggak salah, beliau langsung menghadap Allah wafat. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan dan juga dilapangkan kuburnya, serta dikumpulkan bersama guru-guru serta para masyayikh, wabil khusus masyayikh Nahdlatul Ulama. Amin. Di halaman 5 ya. Yang bisa nyoret-nyoret, kalau yang nggak bisa lihatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa dulu, nanti baru dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmanya Allah Ar-Rahmani kang Maha welas asih dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahim itu kang Maha welas asih dalam akhirat juga. Alhamdulillah tawis kabeh puji patang perkara lillahi milik Allah. Syukron krono nyumburi ala nawalihi ing atase pemaring Allah. Wassalatu tawi tamai rahmat ta'udhi wassalamu ala keselamatan iku ala sayyidina Muhammadin, semugi tetap ing atase bendoro kita rupane Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, lan ing dalem sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam. Fahada mongko utawi iki kang hadir kitabun iku kitab auda'tu kang nitipaken sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suwiji-wiji min hadisil mauta, saking ceritane pira-pira wong mati, wa asyratis saati lan pira-pira tanda-tandane dina kiamat, wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal kalami, saking bicara ala bayani sunnati ing atase keterangan sunnah, wal bid'ati lan bid'ah, wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal ahadithi, saking pira-pira hadis, bi qasdin nasihati kelawan rejo mituturi, wa ilallahi lan marang Gusti Allah al-Karim kang maha mulya,
amuddu nyarung sapa ingsun aku fal ibtihali ing piro-piro epe-epe DPDP ayang fa'a ing yento paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awak ingsun wa amthalilan piro-piro sepadane ingsun minal juhali saking piro-piro wong kang bodho wa ayyaj'ala lan yento dadeaken sapa Allah amali ing amal ingsun kholison ingkang murni liwajhihi krana dzate Allah al-karim kang maha mulya innahu sedune Allah jawadun iku zat kang maha lumo raufun tur kang welas rahimun kang asih wa hadza utawi iki mongso iku awanu syuru'i biro-biro mongsone tumandang fil maksudi ing dalam tujuan atau maksud bi'aunil maliki kelawan pitulunge zat kang ratoni al mahbudi kang den sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim dan yang maha pengasih di dalam akhirat saja. Kenapa Ar-Rahman lebih banyak maknanya, lebih luas maknanya ketimbang Ar-Rahim? Karena lafaz Ar-Rahman ini bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya seluruh, baik itu yang taat maupun yang durhaka kepada Allah, semuanya dapat ya, tanpa terkecuali. Yang menyembah api, yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah tetap dapat sifat Rahmannya Allah. Berbeda dengan Ar-Rahim yang mana maknanya hanya khusus diberikan kepada orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Hanya kita dapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Puji 4 perkara. Puji qadim alal qadim, qadim alal qudus, qudus alal qadim, qudus alal qudus. 4 pujian, yakni qadim alal qadim, pujian zat Allah kepada seperti Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan masih banyak ayat lainnya. Kemudian pujian al-Qudus al-Qadim, pujian kita sebagai makhluk kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan lain sebagainya. Yang terakhir Qudus al-Qudus, pujian makhluk kepada makhluk. Kayak kita muji Bang Iqbal, Bang Iqbal Masya Allah ganteng benar. Lillahi itu milik Allah. Jadi kalau kita dipuji orang jangan semuanya kembalikan pada Allah. Ala nawalihi, atas pemberiannya Allah. Wassalatu, adapun tambahnya rahmat. Wassalamu, dan keselamatan atau kesejahteraan. Ala sayyidina, itu mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita, rupanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wa ba'du, adapun setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, sholawat dan salam. Ini kalimat wa ba'du pasti ada di semua kitab, mau kitab apapun pasti ada kalimat wa ba'du. Maknanya pasti adapun setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, sholawat dan salam. Maka adapun itu sebuah kitab audatu yang aku titipkan fihi, di dalam kitab ini, syai'an, akan sesuatu
min hadisil mauta dan tanda-tanda kami dari pembicaraan ala bayani sunnati atas keterangan sunnah wal bid'ati dan bid'ah. Sunnah lawannya dari beberapa wa ilallahi dan hanya kepada Allah al-karimi yang maha bertihali akan kedua tanganku. Artinya kalau bahasa Jawa EP DP itu berarti agar Allah memberikan manfaat bihi dengan kitab ini nafsi akan diriku wa amsali dan orang-orang yang sepadan denganku minal juhali dari kaum awam atau orang-orang bodoh. Wa ayyaj'ala dan mudah-mudahan Allah menjadikan amali akan amalku kholison menjadi ikhlas atau menjadi murni liwajhihi karena zatnya Allah al-karim yang maha mulia. Innahu sesungguhnya Allah jawadun itu maha pemurah, lumo itu pemurah, raufun dan maha welas, welas itu pengasih, rahimun juga maha penyayang. Wahada wahada adapun sekarang ini awanus syuru'i yaitu masa atau waktu untuk menjelaskan fil maksudi di dalam tujuan bi'aunil pertolongan Allah yang maha merajai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawali. Segala puji bagi Allah karena mensyukuri atas pemberian-pemberiannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi dan mudah-mudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan para kitab ini saya titipkan di dalamnya syai'an min haditsil mauta, yaitu sesuatu keterangan min hadisil mauta daripada hadis orang-orang yang mati, wa asyratis sa'ah dan tanda-tanda hari kiamat, kalami dan sesuatu dari pembicaraan ala bayan sunnah wal bid'ah tentang kejelasan daripada sunnah dan bid'ah, wa syai'an min hadis dan sesuatu daripada hadis-hadis diqasdin nasihat dengan tujuan untuk memberikan nasihat. Wa ilallahil karim dan hanya kepada Allah yang maha mulia amutu aku fal ibtihal, aku tengadahkan tanganku dengan serendah-rendahnya ayang fa'abid, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini nafsi khusus untuk diriku kata Mbah Hashim wa amsali minal juhal dan orang yang sepadan denganku, artinya sahabat-sahabat beliau. Wa ayyaj'ala amali, inilah luar biasanya para pengarang-pengarang kitab tidak pernah mengakukan diri, selalu merendah. Makanya setiap kitab biasanya di bawahnya ada bila mana ada kekurangan, kesalahan, mohon koreksi. Itu bentuk rendah dirinya seorang pengarang. Wa ayyaj'ala amali dan mudah-mudahan Allah menjadikan amalku ini kholison supaya ikhlas liwajhihil karim karena
Allah semata yang maha mulia. Indah ke ini dulu Innahu ya. jawadun rahufur rahim. Sungguhnya Allah maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Wa hadza awanus syuru', dan sekarang ini tibalah waktunya untuk menjelaskan apa-apa fil maksud yang dimaksud bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah yang Ta'ala jalan yang disunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Pasal menjelaskan tentang sunnah wal bid'ah. As-sunnatu, bahasa Jawa lagi atau Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnatu utawi kang aran sunnah didomi kelawan den woco domah sine wa tasydid lan tasydid kama kola koyo oleh ngendiko sopo Abul Baqa, Imam Abul Baqa fi kulliyatihi ing dalam kitab kulliyahe Abul Baqa lugatan ing dalam cara lugate at-tariqatu iku dalan walau ghairu mardiyatin senajan ora den ridho. Wa syar'an utawi sunnah ing dalam cara syara ismun iku aran utawa jeneng lit tariqati marang tariqah atau dalan al mardiyati kang den ridoni al maslukati kang den ambah fitini ing dalam agama salakaha kang ngambah ing salakaha kang ngambah ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawi liyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman saking wong huwa kang utawi man alimun la ala shawab, di situ tulisan alamun, yang benar alimun. Alimun iku kang ngerti kang ini ing dalam agama bagi koyo dene para sahabat radhiyallahu anhum radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhum saking sahabat dikolihi krono dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum lawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahe pira-pira khulafa'ur rasyidin utawa pira-pira wong kang ganti ar-rasyidin kang lurus mim ba'di saking sause ingsun wa urfan utawi sunnah ing dalem cara uruf utawa tradisi iku ma perkara wa dzobakang ngajekaken alaihi ing atase ma sapa al muqtada wong kang dadi panutan nabiyan iku rupa nabi kana ana sapa al muqtada awwaliyan utawa wali. Wasunniyu utawi lafat sunni mansubun iku den bangsa akan ila sunnati marang lafat sunnah udhifa den buang opo atta uta lin nisbati krono bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun di bayani sunnati wal bid'ati, pasal menjelaskan tentang sunnah wal bid'ah. As-sunnatu adapun sunnah bidommi dengan dibaca dhammah sinnya wa tasydid lan ditasydid nunnya. Audionya rubah ke sini.
As-sunnatu utawi sunnah. As-sunnatu adapun sunnah bidhammi dengan dibaca dhammah sinnya, wat tasydid dan tasydid nunnya, kama qala seperti halnya mengatakan siapa Abul Baqai, Imam Abul Baqa, fi kulliyatihi di dalam kitab kulliyahnya Imam Abul Baqa, lughatan secara bahasa atau etimologi, at-tariqatu itu suatu jalan, walau ghairu mardiyatin meskipun tidak diridhoi. Wa syar'an adapun sunnah menurut syara atau terminologi, ismun itu suatu nama, lit-tariqati pada jalan, al-mardiyati yang diridhoi, al-maslukati yang ditempuh, fid-dini di dalam agama, salakaha yang telah menempuh akan jalan tersebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu atau selainnya Rasulullah, mimman yakni dari orang-orang, huwa yang mana adapun orang tersebut, alimun itu alim, mengetahui dan juga paham, fiddini di dalam masalah agama, kas-sahabati seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum berpegang teguhlah kalian semua, bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina dan sunnah khulafa'ir rasyidin para pengganti yang lurus-lurus, mim ba'di setelah aku tiada. Wa urfan adapun sunnah menurut uruf atau umum atau tradisi, ma itu satu ajaran, wadhafa yang dilakukan secara terus menerus, alaihi atas ma siapa al-muqtada orang yang menjadi panutan, nabiyan kana nabiyan baik itu dari golongan nabi, karena ada siapa muqtada awwalian atau seorang wali. Wasunniyu adapun lafaz sunni mansubun itu dinisbatkan ila sunnah kepada lafaz sunnah, hudifa dibuang apa at-ta'uta lin nisbati karena menisbatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Sunnah, as-sunnah bidhammi dengan dibaca dhammah sinnya, wa tasydid dan dibaca tasydid nunnya, sunnatun. Kama qala Abul Baqa seperti halnya Imam Abul Baqa berkata fi kulliyatih di dalam kitab kulliyahnya, lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Secara bahasa atau etimologi adalah satu jalan, satu cara, walau ghairu mardiyatin, meskipun jalan itu tidak diridhoi, meskipun jalan itu kurang baik. Itu secara lughat, secara bahasa. Wa syar'an ismun lit-tariqati al-mardiyati al-maslukati fid din, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alimun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Adapun sunnah secara syariat, secara terminologi adalah nama bagi satu cara, satu jalan yang diridhoi.
yang mana jalan tersebut telah ditempuh di dalam agama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau selainnya Rasulullah, yaitu mimman huwa aliman fiddin kas sahabah, dari orang yang alim yang mengerti benar-benar di dalam masalah agama, kas sahabah, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin min ba'di, setelah aku tiada. Jadi kita diperintahkan sama Nabi suruh mengikuti jejak lampah beliau dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang saya ahlus sunnah, wal jamaahnya kadang-kadang enggak. Mengaku ahlus sunnah, iya pengikut Nabi betul, tapi wal jamaahnya enggak. Contoh seperti azan 2 kali. Ini hasil ijtihad dari sahabat Utsman bin Affan ketika kota Madinah makin luas, Islam makin tersebar luas di Madinah. Maka beliau punya ijtihad, azan Jumat harus 2. Yang pertama azan untuk peringatan buat orang-orang yang kerja di sawah ataupun di tempat-tempat yang jauh. Kemudian azan kedua, Fadol, yaitu alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Yai Irfan, ketua pengurus ranting NU Kelurahan Cengkareng Timur. Oke. Jadi banyak sekarang orang yang mengaku ahlus sunnahnya doang, ngikutin apa kata Nabi. Tapi apa yang diijtihadkan oleh para sahabat, seperti sholat tarawih 20 rakaat, hasil ijtihad daripada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian azan 2 kali, yaitu hasil ijtihad daripada sahabat Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi. Nah ini kadang-kadang ya begitu ya, orang-orang zaman sekarang saya ahlus sunnah doang, wal jamaahnya enggak. Makanya kalau sekarang ditambahin ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Kenapa ditambahin an-nahdiyah? Karena yang lebih cocok dengan ahlus sunnah wal jamaah ini kita kaum an-nahdiyah, yaitu NU. Kalau Muhammadiyah kan masih ada berseberangan ya. Ya bedanya kalau kita ngerokokan dia enggak, kita sarungan dia celanaan gitu kan, kita sorbanan dia dasian gitu. Bedanya itu. Tapi tetap Muhammadiyah ini kakak tertua kita, karena organisasi Muhammadiyah ini lebih dulu ada ketimbang Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah 1910 ya, apa 13? 10 ya. Kita 1920. Nah, jadi terpautnya lumayan jauh. Nah, ini maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku, para sahabat-sahabat yang ada 4. Makanya kalau kita perhatikan di dalam bendera NU, di sini ada bintang yang paling besar. Ini melambangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan. Di samping ada 4 bintang, ini menggambarkan para sahabat Nabi
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian di bawahnya lagi ada bintang, kalau dihitung jumlahnya ada 9. Ini juga melambangkan para wali songo. Oh iya, ada lagi 4. Ini menggambarkan para imam madhab. Imamuna Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imamuna Malik atau Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi kalau NU itu harus paham, ya, harus paham ini. Kita ngikutin Rasulullah, para sahabatnya, dan para imam mazhab. Karena kita tidak tahu ilmu kecuali dari para imam mazhab, sedangkan jarak kita dengan para sahabat jauh sekali. Ya, maka imam mazhab lah yang mengantarkan kita, mengenalkan kepada para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Dan jumlahnya ada 9, melambangkan para wali songo. Nah, NU ini tinggalan daripada para wali songo ini, begitu. Jadi harus paham apa itu bintang songo, bintang 9. Wa urfan ma wadaba alaihi al-muqtada nabiyan kana awwaliyan. Sedangkan yang namanya sunnah menurut uruf itu secara umum, secara tradisi adalah ma wadaba alaihi al-muqtada nabiyan kana awwaliyan, yaitu satu ajaran yang telah diistiqomahkan oleh seorang panutan, baik itu nabi ataupun wali. Itu namanya sunnah. Jadi suatu yang sudah dilakukan berulang kali, kontinu, ya, oleh seorang nabi atau seorang wali, itu sunnah daripada makna uruf atau makna umum, ya, secara tradisi. Was sunni, adapun lafaz sunni mansubun ila sunnah, itu dinisbatkan kepada lafaz sunnah. Jadi kita sering mendengar sunni, ya, syiah dan lain sebagainya. Kalau sunni berarti faham ahlus sunnah wal jamaah. Hudifat ta' lin nisbah, taknya dibuang karena untuk dinisbatkan. Contoh, al-kabesi, kayu besar, al-kapuki, sebangsa kapuk, al-cingkaroni, sebangsa cengkareng. Nah, itu seperti itu. Mungkin kajian kita cukup sampai segini, ya, baru membahas sunnah, karena malam ini mungkin ada rapat dari Ustaz Zaid. Kalau kita ngebahas masalah bid'ah nanti panjang ini, ya, panjang benar. Jadi kita malam ini kita bahas sunnah dulu. Apa itu sunnah? Ya, sunnah adalah satu jalan secara bahasa, baik itu diridhoi ataupun tidak, itu namanya sunnah. Secara syariat, secara syarak adalah satu jalan yang diridhoi, yang sudah dijalankan jalan tersebut oleh Rasul dan para sahabat. Sedangkan sunnah secara uruf, secara umum adalah apa-apa yang telah diajarkan, diistiqomahkan oleh para nabi dan para wali, itu sunnah. Jadi tiga poin pada malam hari ini kita ngaji tentang masalah sunnah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Mbah Hashim sebagai santrinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Insyaallah nanti bulan depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan, ya. Kalau yang sekiranya susah maknain, ya harap maklum. Karena emang dulu lagi ngaji begini saya juga dulu lagi ngaji begini, jadi biar tahu makna Jawa, makna Indonesia, biar paham. Man, kalau saya suruh maknain pakai bahasa Sunda, saya nyerah. Saya nggak paham bahasa Sunda. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyani wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Surat Al-Ladzina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyakir hamdana hamdan yuwafiqu fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'minuna biha min al-ahwali wal afat wa tafdilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat illa fil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li amamina wa ammatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li mu'allifil kutub mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila al kubur hadirin fi hadhil makan. Allahumma ja'al jannata minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wassaghfir lahum wa tawbatan wa taqabbal a'malahum wa nawwirhum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayqidh qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-'amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana Nahdlatul Ulama, khususan Parnu Kayu Besar, wa khususan pengurus ranting NU, wa khususan pengurus MWCNU, wa khususan pengurus PWNU, wa khususan pengurus PBNU, hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madad zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asad wa la yara dhillahu fi syamsi dhu
فطاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا بمفتتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فافدها تكن آمنا من شرنا وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mungkinlah bila mana ada kekurangan dan kesalahan mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.